Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar hari ini Selasa tanggal 16 September 2025. Kita akan mendapat berkat dari jadwal pembacaan kita yang terambil dari Markus pasal 1 ayat 16 sampai yang ke-20. Markus pasal 1 ayat 16 sampai ke-20, demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembacaan kita hari ini bagaimana Yesus memilih murid-muridnya. Tuhan Yesus saat memilih murid-muridnya sebelumnya, Tuhan Yesus berpuasa 40 hari. Tuhan Yesus berdoa, bergumul untuk memulai pelayanannya dan memilih murid-muridnya. Saat Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, Tuhan tidak melihat latar belakang dari murid-muridnya. Dia tidak memilih dengan dasar kepandaian, kecakapan. Tetapi Tuhan memilih orang-orang yang sederhana, penjala ikan. Dan Tuhan menjadikan mereka sebagai penjala manusia. Bapak Ibu Saudara, satu perubahan yang sangat besar, sesuatu yang radikal, bagaimana seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Kita boleh melihat di sini bagaimana Simon dan Andreas, juga Yakobus dan Yohanes, mereka meresponi panggilan Tuhan dengan luar biasa. Mereka langsung meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan, sebagai penjala ikan, dan langsung mengikut Tuhan. Mereka membulatkan tekad mereka untuk mengikut Tuhan. Dan ini bukan sesuatu hal yang sederhana seperti yang kita baca. Ini merupakan satu pergumulan yang besar, bagaimana mereka harus meninggalkan pekerjaan mereka dan mengikut Tuhan. Mereka harus benar-benar membulatkan tekad, menyerahkan kehidupan mereka kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, mereka berkomitmen untuk mengikuti panggilan Tuhan. Mereka meninggalkan pekerjaannya dan mereka membulatkan tekad untuk menjadi murid Tuhan sebagai penjala manusia. Perubahan ini membutuhkan satu komitmen yang besar, membutuhkan satu tekad yang kuat, membutuhkan satu semangat juang dalam mengikut Tuhan. Sebagai pengikut Tuhan, kita perlu memperhatikan bahwa komitmen kita dibutuhkan dengan sungguh-sungguh.
kebulatan tekad. Tuhan menghendaki bukan hanya secara fisik saja, tetapi pikiran, sesuatu hal yang mendasar di dalam kehidupan kita harus diubah sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tidak perlu mempertimbangkan ini dan itu, keuntungan apa yang didapat. Karena pada saat kita mengikut Tuhan, kita menyerahkan kehidupan kita. Kita harus meninggalkan kehidupan duniawi kita. Dan kita harus hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Harus mempunyai kesungguhan hati untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Para nelayan ini, mereka meninggalkan jalannya, mereka meninggalkan perahunya, mereka meninggalkan pekerjaannya untuk mengikut Yesus. Dan ini adalah satu komitmen total dan kesediaan untuk meninggalkan yang duniawi, yang sementara, untuk memperoleh sesuatu yang kekal dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, menjadi penjala manusia berarti ini adalah satu usaha untuk membuat manusia yang belum percaya kepada Tuhan, mengajak mereka untuk percaya kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar stop percaya saja, tetapi membimbing mereka, memuridkan mereka, sehingga orang yang sudah kita bawa kepada Tuhan, mereka juga boleh memuridkan yang lain, membawa jiwa-jiwa yang lain yang belum percaya kepada Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan. Dan itu memang bukan hal yang mudah. Itu perlu satu komitmen yang keras. Kita menyerahkan seluruh hidup kita menjadi murid Tuhan dan mau menuruti kehendak Roh Tuhan, mengikuti Tuhan Yesus apapun tantangan, apapun rintangan. Bukan hanya sekedar menonton saja, melihat saja, tetapi saat kita mau menjadi penjala manusia, murid Tuhan, maka kita harus terlibat aktif dalam pelayanan, dalam kehidupan kita untuk boleh menjala manusia, memuridkan yang lain, dan terus menjadi teladan. Hidup kita harus menjadi berkat, sehingga orang lain boleh melihat Yesus di dalam kehidupan kita, dan kita bisa membawa jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu perlu sesuatu hal yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dan itu perlu kita lakukan seumur hidup kita. Panggilan kita seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, itu adalah panggilan kita seumur hidup. Tidak ada kata pensiun, tetapi seumur hidup kita, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk kita menjadi murid Tuhan, untuk kita menjadi penjala manusia, terus bekerja untuk Tuhan, terus bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, komitmen dan ketaatan dibutuhkan supaya kita boleh menjadi penjala manusia, murid-murid Tuhan yang sudah dipilih. Kita sudah ditebus, kita sudah mendapat anugerah Tuhan yang luar biasa, maka kita harus memberitakan anugerah Tuhan itu kepada orang lain, sehingga orang lain yang belum menerima anugerah Tuhan, mereka juga boleh merasakan anugerah Tuhan dan menerima keselamatan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bila kita sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan,
maka hidup kita akan diubah. Jangan minder dengan kemampuan kita. Saat ini kita bukan apa-apa. Seperti para murid yang dipilih Tuhan, mereka bukan apa-apa. Mereka hanya nelayan biasa yang tidak memiliki kemampuan. Tetapi saat mereka mau melangkah, mereka mau berkomitmen, maka Tuhan akan memperlengkapi. Maka Tuhan akan memberikan kuasa. Demikian juga dengan kita. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita. Tuhan akan memperlengkapi kita, dan Tuhan akan memampukan kita untuk menjadi alatnya untuk mencari jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan jangan lupa, dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-24 berkata, Matius 16 ayat ke-24 berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari bulatkan tekad kita. Saat kita mengiring Tuhan, biarlah komitmen kita terus kita jaga. Kita tetap setia. Kita mau memikul salib yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetap setia mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, dan menyangkal diri kita. Biarlah Tuhan terus hidup di dalam kita, dan orang lain boleh melihat kasih Tuhan melalui kehidupan kita, dan kita boleh membawa jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu adalah panggilan yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk kita. Kesempatan kita boleh ambil bagian dalam proyek surgawi Tuhan. Boleh membawa jiwa-jiwa untuk percaya kepada Tuhan. Jangan takut rintangan, jangan takut tantangan, karena Tuhan ada menyertai kita, memberikan kemampuan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami sudah dipilih Tuhan untuk boleh menjadi penjala manusia, untuk boleh ambil bagian dalam proyek surgawi Tuhan. Sehingga banyak orang boleh diselamatkan melalui kehidupan kami. Banyak orang boleh mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka boleh menikmati hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita boleh berkomitmen pada panggilan Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi murid-muridnya. Kita boleh menjadi penjala manusia. Membawa jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terus semangat dan salam bergemar.